Salam Mangrover. Semangat Mangrover. Halo, selamat sore Kak Sita, Trialaksita, Sari Priska Ardeni. Apa kabar nih Kak Sita sore hari ini? Halo Ode dan semuanya, kabar aku baik, baik banget. Ode gimana? Alhamdulillah baik. Eh, Sekarang lagi di mana Kak? Sekarang lagi di Bogor. Oh, lagi di Bogor. Oke, oke. Jadi Kak hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol ini sih Kak. Eh, Kalau kemarin kan, kemarin aku bikin ngobrol bareng alumni juga. Yang pertama tuh eh, bincang bisnis, kemudian yang kedua kita bincang profesi. Nah ini yang ketiga tuh apa ya cocoknya ya? Bincang akademis apa ya? Atau bincang Oke tuh, bincang akademis ya. bincang bincang akademis ya ini ya. Ya, Jadi jadi kita lebih ke nanti akan ngulik ini. Jadi Mbak Sita ini keren banget. Dia dapat beasiswa ya Mbak, beasiswa namanya pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi betul. habis sarjana langsung doktor gitu ya ceritanya Mbak. Magister terus doktor. Oke mungkin cerita-cerita sedikit. Dulu lulus sarjana itu tahun berapa Mbak berarti? Ya aku manggilnya Dulu Mbak apa Kak ya nanya? Mbak, orang Jawa, Jogja. Oh Mbak sih ya enak ya. Baik Mbak. ya Mbak. Heeh. Aku lulus S1 2017 April atau ya awal-awal tahun. Terus habis itu sambil itu kan mungkin agak terlalu lebih dini ya dari rata-rata 4 tahun, jadi 4 tahun kurang. Nah, untuk melengkapi 4 tahun itu um, aku sambil nyari kerja gitu. Uh, jadi masih ada waktu untuk aku cari kerja, kemudian juga ikut pelatihan di sana sini buat nambah skill aku, melengkapi CV apa sih yang misalnya bisa jadi nilai tambah di CV aku, bisa dilirik gitu oleh HRD. Itu dulu sih sebenarnya di situ. Jadi tapi ada satu hal yang sebenarnya aku sesali, kenapa dulu aku nggak coba dari dini untuk um, les bahasa Inggris. Itu menurut aku salah satu pelajaran yang mesti harusnya dulu aku dapatkan, tapi aku lupa itu. Bahkan kayak mungkin belum terlalu penting deh, tapi ternyata itu sangat penting. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang masih punya waktu panjang gitu, masih muda, itu harus banget dimulai dari sekarang. Setelah itu beberapa bulan kemudian ternyata rezeki aku justru di beasiswa untuk melanjutkan studi aku di S2, kemudian lanjut ke S3 lewat PMDSU yang disediakan oleh waktu itu masih Kemendikbud Dikti. Jadi ya puji Tuhan, doa dari orang tua, terus support dari teman-teman, semuanya ngebantu aku sampai akhirnya bisa keterima beasiswa itu. Wow luar biasa. Berarti jadi kemarin sarjananya itu nggak sampai 4 tahun ya? Berarti semester Iya. 7 udah sarjana ya? Um, 7 Iya lewat kali dong. ya, atau 8 awal. Oh 8 Februari awal ya. sidang. Mantap, mantap, mantap. Oke Kak, eh berarti nggak sempat akhirnya kan kakak ini ya, sorry Mbak ya, Mbak Sita ini cari istilahnya untuk menaikkan skill ya. Kalau nggak salah tuh saya kan ngulik LinkedIn-nya juga ada sertifikasi ini ya, K3 ya, sempat ya, sempat ikut Sempat. itu ya. Nah, ada beberapa yang aku ikutin. Salah satunya memang waktu itu ada saran dari beberapa senior, mungkin bisa dicoba kalau kamu memang punya rezeki kamu di situ atau kamu punya minat di situ, ya nanti akan berkembang di situ. Karena kalau kita masih muda emang semuanya harus yang oke-oke, yang bagus-bagus, kenapa nggak kita coba ya? Waktu itu gitu tuh. Dan dulu juga sempat waktu S1 itu ada pelatihan yang juga dibantu atau difasilitasi kampus Undip untuk sertifikasi dari BNSP, terutama untuk tentang apa ya?
konservasi di kelautan gitu deh. Nah, itu cukup ngebantu aku pede gitu kalau kalau aku punya basic di kelautan, di pesisir, itu dari staff, kemudian juga dari teknisi. Jadi pelan-pelan naik dan aku jadi tahu, oh ternyata memang harus ada, istilahnya aku harus nge-branding diri aku ya, aku ini siapa gitu. Oke, mantap mantap. Tapi sempat ini nggak, Kak? Sempat istilahnya kerja dulu nggak berarti dulu setelah lulus? Atau langsung nih, langsung terobos beasiswa aja nih? Sampai ke nyoba-nyoba. Itu ya mungkin turning point-nya di situ juga ya, nyoba-nyoba-nyoba tapi nggak ada yang cocok di aku dan aku diskusi dengan orang tua juga, ini kayaknya masih kurang deh, masih masih apa ya, kurang cocok deh buat kamu. Jadi sambil ya kalau bisa dibilang belum sampai kerja sih, baru sampai diskusi ke orang tua apa ini mau diambil atau enggak. Tapi puji Tuhan sambil jalan juga itu PMDSU pengumumannya keluar, udah deh jadi daftar di situ. Jadi nggak sempet sih, nggak sempet kerja. Oke. Berarti apa namanya, bebarengan ya itu ya, datangnya apa namanya PMDSU itu waktu Mbak Sita juga lagi apply-apply pekerjaan ya. Kemudian ternyata rezekinya itu ada di PMDSU ya. Kalau Sekolah boleh tahu nih, dulu. sekarang dulu. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih maksudnya Mbak Sita itu nyari-nyari sendiri untuk ikut PMDSU atau waktu itu beasiswa itu tuh ditawarkan oleh eh, teman-teman di kampus ataupun dosen gitu dari kampus? Atau Mbak Sita tuh cari tahu sendiri gitu beasiswa tuh kayak gimana? Ceritanya gimana nih Eh, dapat beasiswanya? iya, PMDSU itu di zaman aku ini kan aku masuk ke batch 3 atau yang ketiga ya, periode yang ketiga. Nah, sempat beberapa kali main ke lab terpadu IPB, sorry, lab terpadu di Undip, Undip. terus ya Undip, terus ketemu juga sama senior-senior yang ada, yang lagi S2, S3, mereka cerita tentang beasiswa ini. Jadi itu awalnya aku kenal dengan beasiswa ini. Tapi untuk aku dapatnya pas momen aku daftar itu juga, itu dari grup-grup yang ada gitu, grup-grup WhatsApp dari teman-teman di Undip, kemudian dari orang tua juga ngasih, terus dari senior-senior yang dulu yang juga dia PMDSU itu juga ngasih info tentang itu. Jadi ngebantu banget aku kenal dan oke nih kayaknya boleh juga dicoba dan yakin gitu. Mungkin rezekinya ada di situ. Balik lagi memang masih muda, kalau itu masih positif kayaknya memang perlu dicoba. Jadi ada tes-tesnya gitu juga ya Kak? Mbak, tes-tesnya. Ada, tapi bukan tes yang kita ngerjain soal atau wawancara gitu, enggak. Kalau PMDSU ini dia yang membedakan, jadi kita pertama juga harus udah ini ya, keterima dulu di kita melakukan 2 step. Yang pertama, kita harus pendekatan juga dengan proses pendaftaran yang ada misalnya kalau aku di IPB gitu. Aku harus ngikutin gimana mahasiswi mau mendaftar untuk program pascasarjana di sana, untuk S2 waktu itu. Kemudian kalau itu dinyatakan diterima, berarti salah satu persyaratannya lolos. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh beasiswa ini, kita juga harus pendekatan kepada promotor atau dalam arti ini mungkin pembimbing atau orang yang akan membimbing kita selama program pascasarjana S2 maupun S3 di universitas tujuan. Misalnya aku di PB, berarti aku harus pendekatan dengan dosen yang waktu itu lolos untuk jadi promotor di beasiswa ini. Jadi setelah pendekatan itu bisa melalui email, kemudian juga bisa datang langsung janjian gitu lewat WhatsApp. Jadi medianya bisa beda-beda. Nah, waktu itu aku lewat email. Dan untuk dosen yang aku tuju ini, beliau lebih minta untuk research plan aku apa. Nah, itu yang mungkin menjadi bahan pertimbangan dari beberapa calon mahasiswi yang mendaftar yang sebenarnya udah diterima di IPB itu yang cocok dengan bidang beliau apa gitu. Jadi salah satu hal yang menurut aku menentukan yaitu kita punya fokus yang sama dengan promotor yang waktu itu lolos
program PMDSU. Jadi setelah itu beliau akan memilih dan dipertimbangkan juga dari kampus kita waktu ini IPB dan dinyatakan lolos oleh Dikti. Jadi setelah itu untuk dana segalanya ya SPP, kemudian uang kebutuhan hidup bulanan, penelitian itu semuanya langsung dinyatakan bahwa lewat beasiswa ini akan ditanggung oleh Kemenristek Dikti kayak gitu. Wih, keren, keren, Iya. keren. Mungkin Odi bisa coba juga kali ya. Itu masih ada ya kan sampai sekarang ya programnya Masih, ya? masih. Kalau nggak Yang salah dari 2013 ya? aku kalau persisnya agak lupa ya dari tahun berapa batch satunya. Cuman untuk tahun ini baru aja keluar untuk nama-nama penerima beasiswa PMDSU ini. Mungkin beberapa tahun ke depan perlu dicek juga bahwa beasiswa ini juga bisa dibilang cukup apa ya? Sekarang udah cukup banyak yang kenal karena udah berapa kali, udah batch keberapa juga ya. Jadi udah branding untuk distribusi infonya juga udah kemana-mana, udah oke banget. Dan udah banyak juga ya alumni-alumni atau awardee juga yang udah lulus dari program pasca sarjananya. Jadi untuk ditanya-tanya juga bisa gitu. Jadi semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak orang yang daftar. Dan sekarang aku lihat juga untuk bidang-bidangnya udah makin berkembang gitu. Udah mulai ke teknik-teknik gitu. Itu udah ada sekarang. Kalau dulu mungkin lebih banyak yang science banget gitu, natural science gitu. Natural Kalau science. sekarang udah semakin banyak bidangnya, ya. Oke. Tapi berarti sebenarnya banyak ya peluangnya. Maksudnya nggak cuman PMTSU ini buat kita dapat beasiswa di dalam negeri itu setahu Mbak Sita tuh ada apalagi ya Mbak yang paling istilahnya paling terkenal lah gitu atau paling banyak diminatin orang. Kalau yang aku lihat yang paling banyak sampai sekarang LPDP ya. LPDP LPDP ya. itu paling banyak. Tapi Tapi dalam negeri bisa ya? Dalam negeri ada ya? bisa ada. Em, Kalau LPDP mungkin aku nggak tahu secara pasti ya. Cuman untuk PMDSU sendiri, asal kamu yakin kamu punya fokus yang sama dengan promotor tersebut, ya kamu bisa punya kepercayaan diri yang lebih gitu. Itu di situ sih letaknya. Jadi S1 kamu belajar tentang apa, kemudian organisasi kamu juga tentang apa, maksudnya partisipasi kamu waktu S1 tuh apa, itu juga sangat berpengaruh gitu di situ. Jadi sangat pede, waktu itu aku cukup pede untuk masukin persyaratan aku, walaupun nggak tahu hasilnya apa, tapi udah yakin nih kalau promotor aku sejalan dengan fokus aku. Nanti untuk arahannya lagi di bidang misalnya aku di kelautan, kemudian masuk ke mangrove, mangrove-nya di mana nih yang mau menjadi fokus kita gitu. Itu yang nanti akan diarahkan oleh promotor. Hmm, kalau nggak salah nih Kak, berarti Kak Mbak Sita ini di IPB University itu dulu kan apa Bogor Agricultural University, tapi sekarang udah diganti ya jadi IPB Ya, University. Itu ngambil program studinya berarti untuk masternya itu apa? Applied ini ya, applied climatology atau kemarin. atau klimatologi terapan. Klimatologi terapan. Oh, Jadi klimatologi terapan ya. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir nih, S1 aku dulu kelautan ya, ilmu Hmm, kelautan di Undip. hmm, Tapi di situ aku puji Tuhan banget, cukup senang gitu bisa bergabung di Kesemat. Jadi aku tahu aku aktif di situ, uh, itu lebih kepada mengembangkan diri ya, banyak banget hal-hal yang aku tahu di situ, bukan dari ilmunya aja tentang mangrove, tapi juga lewat platform yang ada dikenalin, cara kampanye itu gimana, yang nggak hmm. cuman melulu tentang kamu di situ teriak-teriak, oh enggak, itu jauh banget, udah lebih apa ya, inovatif. Nah, kemudian setelah itu jadi enak gitu ke belakangnya, jadi ada nilai plus di situ ya kita. Itu sih menurut aku yang menjadi awal mula kenapa
S1 dulu aku ngapain aja itu sangat penting gitu. Karena kalau enggak ya kita pede di bidang apa itu akan sangat susah ya sekarang gitu. Supaya orang juga tahu fokus kita sekarang gimana dan puji Tuhan bisa searah dengan apa yang kita sukai juga saat ini gitu. Oh iya, iya. Ini dulu apa Mbak Sita ini ya, salah satu ikon dari Semat ya. Iya deh. Du Matri ya, Du Iya. Mangrove Putri dan Ketua Mangrove Putri Fashion 2000 Baru berapa ya? 2015 Iya, iya mungkin agak lupa nih. Tapi MC ya, Mangrove Cultivation. Itu aku belajar banyak banget sih. Pokoknya aku sangat senang banget banyak. Aku bisa bilang banyak hal yang diiringi gitu. Mangrove ini banyak mengiringi perjalanan aku deh. Pokoknya bukan tentang objeknya itu sendiri, tapi memang banyak hal dari diri aku yang pelan-pelan gitu dibuka gitu. Misalnya lebih pede, terus belajar ngomong, apalagi ya. Gimana cara pendekatan dengan masyarakat di pesisir di lapang itu sampai sekarang skill itu yang aku asah terus gitu dan aku sangat bersyukur lewat platform waktu itu membantu aku sekarang. Aku juga berarti ngerasain kan? ngaruh banget ya, ngaruh Waduh, banget ngaruh banget. sampai sekarang ya. Oh, dia juga ngerasain kan? Oh, dia sekarang udah pinter ngomong gitu. Iya. Oh berarti dulu Kak Sita yang dulu tuh Mbak Sita yang dulu nggak kayak sekarang ya berarti? Waduh, enggak deh kayaknya. Malu-malu, nggak mau ngomong. Itu dulu aku gitu banget deh. Sekarang beda ya. Sekarang lebih mau menerima gitu, lebih mau menerima challenge gitu. Karena kalau nggak dicoba ya nggak tahu di mana sebenarnya passion kita di mana, terus sebenarnya kita sejauh mana sih bisa gitu. Kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu itu ya. Oke Kak Sita, oke Mbak Sita. Jadi salah mulu Kak atau Mbak nih? Sorry. Mbak Sita, ini yang menarik juga nih buat teman-teman tahu. Tadi kan udah cerita juga terkait bagaimana Mbak Sita ini mendapatkan beasiswanya, kemudian eh, ternyata di organisasi di kampus ya, Kesemat itu juga salah satu apa yang membentuk diri Mbak Sita yang sekarang. Dan yang lebih, menurut saya lebih keren nih, gimana ceritanya bisa jadi fellow researchers di C4, Center for International Forestry Research. Itu Hmm. merupakan NGO internasional dan Mbak Sita bisa ada di situ, itu ceritanya gimana? Jadi aku bisa bilang ini juga bersyukur banget. Promotor aku di IPB, beliau juga aktif bekerja di C4 sebagai principal scientist. Nah, beliau mendorong aku supaya lebih Pak Daniel Murdiarso. Oh, Pak Daniel. Pak Daniel, iya, promotor aku Pak Daniel mendorong aku untuk aktif di bidang itu dan juga mulai membiasakan diri supaya ketemu dengan orang-orang yang punya fokus yang sama. Gitu. Di C4 ini memang banyak sekali saintisnya. Kemudian kalau kamu misalnya mau cari yang tentang mangrove, Pak Daniel nih misalnya yang ahli di situ, kita bisa belajar banyak dari beliau dan banyak juga event-event di situ gitu. Jadi kita bisa include, kita bisa hadir, dengerin dulu nih kalau kita masih awal ya. Jadi partisipan dulu, kita hadir, misalnya ada pertanyaan silakan. Jadi sangat terbuka sekali dengan itu. Jadi semenjak saat itu, Pak Daniel juga mengajak gimana kalau misalnya intern di C4 gitu, itu akan mempermudah kamu untuk apa ya, istilahnya diskusi dengan orang-orang yang expert gitu, orang-orang expert ini gitu, dan kamu juga akan lebih terpapar dengan banyak isu-isu sekarang, isu-isu terkini. Kamu akan belajar banyak kesalahan dari orang lain, jadi kamu bisa tidak mengulangi hal yang sama gitu. Jadi bersyukur banget waktu itu awal-awal internship, kemudian setelah lulus S2 lanjut ke S3,
sekarang di tahap fellowship. Jadi sudah lebih terlibat dengan event-event di C4 kayak gitu. Oke, mantap. Aku ini loh Kak, sempat baca juga, kan aku nge-search nih di Scholar lah, namanya Kak Sita. Keluar tuh, ini ya, Mm. penelitian di mana? Di Demak ya, sama Pak Daniel sama Pak Cecep. Iya, ya udah. Primordial Barriers. Iya, Itu apa sih Kak? Hybrid engineering yap. maksudnya? Mm-mm. Sama Ya, aja kan itu ya? merefer sama. Sama ya. Terms untuk permeable barriers ini kami gunakan karena untuk apa istilahnya ya? Karena kita di sini bicara tentang sains, jadi Sedimen trap. ya kita bicara tentang sains, jadi kita pakai istilah itu permeable barriers dan ya itu gunanya benar. Sedimen trap. Mantap emang Ode ini. Ini nggak apa-apa ya? Kayak tanya-tanya ini nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? Oke. Di situ kan ditulisin kalau nggak salah, permeable barriers-nya itu fungsinya buat sedimen trapping. Mm-mm. Dan alat pemecah ombak. Nah, setahu yang saya pelajarin ya Mbak, kayaknya alat pemecah ombak sama sedimen trap itu dua hal yang berbeda gitu. Sebenarnya bukan ke memecah ombak, tapi mengurangi energi. Mengurangi energi dari bisa arus, bisa gelombang yang masuk ke daerah garis pantai atau pesisir. Harapannya itu bisa mengurangi energi dari laut gitu. Oh, gitu-gitu. Mm-mm. Mantap. Terus ini ya, bahasnya karbon semua. Ya, itu tergini ya blue carbon. Ya Allah. Sebenarnya kenapa sih kok tertarik sama karbon, Kak? Mm-mm. Kalau boleh tahu. Dan kenapa Kenapa karbon di mangrove? Studi tentang karbon ya maksudnya. Studi tentang karbon. Jadi pertama karena dulu aku cukup pede dengan ilmu yang aku dapat khususnya dari sisi kelautannya ya untuk mangrove. Aku bawa ke S2 ini kan jurusan aku klimatologi terapan. Jadi lebih ke ilmu klimatologi apa yang misalnya bisa aku aplikasikan di objek aku di mangrove gitu. Nah, dan isu yang masih tetap hangat sampai sekarang itu kan tentang blue carbon ya, tentang karbon biru dan untuk kita di pesisir itu sesuai banget dengan fokus aku tuh mangrove gitu. Dan ternyata studi-studi dahulu udah banyak menyampaikan atau ngelaporin juga kalau di mangrove sendiri dia bisa menyimpan karbon sampai 5 kali lebih besar daripada yang ada di hutan terestrial di daerah tropis. Jadi menurut aku sangat penting gitu. Wah, ini udah ada nilai plus yang pertama nih, nilai plus yang pertama di situ. Nah, yang kedua, di Indonesia sendiri, kita ini hampir seperempatnya punya area mangrove di dunia gitu. Jadi kita terbesar. Nah, itu makin buat kita pede dong untuk studi di sini. Ternyata urgensinya cukup tinggi. Nah, sehingga di studi aku S2 dan S3 ini, aku juga memasukkan studi blue carbon di situ. Karena penting dua urgensi ini tadi ya. Dua hal yang menurut aku penting nih untuk siapa lagi yang mau studi tentang ini kalau kita nggak coba dulu untuk memperkenalkan. Iya. Ini karena sebenarnya isu karbon ini ada hubungannya sama isu climate change ya. Perubahan apa namanya? Iklim. Dan gimana tanggapannya Mbak Sita mungkin di luar ini ya. Di luar ada orang yang menganggap bahwa perubahan iklim itu nggak benar-benar terjadi. Dan itu bagaimana menurut tanggapan Mbak Sita? Oke. Yang kita rasain aja ya, Ode. Kalau sekarang kita bisa melihat gitu, misalnya hujan aja ya, hujan. Hujan itu bisa cuma sebentar, tapi dideres banget. Itu bisa. Itu udah mulai kayak gitu sekarang polanya.
Terus antara musim penghujan dan musim kemarau juga sekarang udah agak sulit untuk dibedakan. Nah, sebenarnya itu akumulasi dari perubahan yang dulunya kecil-kecil gitu. Kalau masih dalam waktu yang singkat, kita mungkin bisa bilang itu variabilitas. Tapi kalau udah Ya, lama, 30 tahun terjadi seperti itu terus, mungkin dari beberapa parameter bisa kita bilang parameter iklim ya, parameter lingkungan gitu, itu terjadi terus, kita bisa bilang itu perubahan iklim. Nah, kalau itu kita mau bilang ada nggak sih perubahan iklim, ya kita rasakan aja ada nggak sih dengan fenomena-fenomena itu, apa iya masih sama dengan yang dulu waktu misalnya kita masih kecil, masih bisa main hujan di luar gitu, kita tahu kalau ini lagi musim hujan, kita nggak boleh sering-sering keluar tapi kita main air, gitu-gitu kan udah mulai ya, terdeteksi ya dulu, tapi kalau sekarang ya. udah enggak. Itu. Terus, kalau misalnya dikaitin dengan, perubahan iklim, ya mangrove dan perubahan iklim itu kan saling sangat erat ya, seperti masalah dan solusinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak aware dengan gini deh, kalau mangrove itu dia punya dua fungsi yang oke banget terkait dengan iklim, ada mitigasi, ada adaptasi, tergantung dari mana kita mau fokus, bahkan keduanya juga bisa, mitigasi dan adaptasi. Nah, perubahan iklim ini kalau misalnya kita diemin terus-terusan, dan kita juga abaikan mangrove, ya kita nggak tahu nih gimana dengan perubahan iklim di masa depan gitu. Karena kalau dari beberapa literatur atau studi yang aku baca, kalau kita diem aja atau kita nggak take an action gitu saat Take an ini, action. ya, itu kita bisa mencapai loh yang namanya ada typing point atau titik di mana dia itu kenapa ada titik itu karena ada perubahan yang kecil lama-lama dia akan sering terjadi terus mendadak dan nggak kita inginkan, kita udah nggak bisa beradaptasi dengan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita diamkan itu dan terus terjadi, kita akan sampai di typing point titik itu tadi dan semuanya akan pelan-pelan kolaps sampai akhirnya kayak misalnya kita udah bisa nemuin ya koral-koral itu dia bisa bleaching Bleaching. karena suhu yang ada di laut itu kan udah mulai tinggi, naik, kemudian juga pengasaman terjadi. Nah, itu kan semua juga di-trigger sama karbon dioksida yang terlalu banyak di udara atau di atmosfer gitu dengan gas-gas rumah kaca Metana. itu. Ya, seperti itu. Jadi sangat penting kita ngelihat kalau misalnya kita dekat dengan mangrove, yuk kita jaga gitu. Banyak aksi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita jauh dari mangrove, ya kita dekati masalahnya. Kita turunkan level masalahnya gitu. Misalnya tadi, perubahan iklim itu kan gara-gara kita terlalu punya banyak gas rumah kaca yang paling sering kita jumpai karbon dioksida gitu. Ya udah kita turunkan nih karbon dioksida yang kita hasilkan. Ada namanya carbon footprint itu, jadi kita bisa nge-record tuh apa aja kegiatan kita yang bisa menghasilkan karbon dan kita bisa kurangi itu gitu. Dari misalnya pakai kalau mungkin pas nggak corona kali ya, pas kita bisa pergi kemana-mana dengan transportasi umum atau mungkin bisa nebeng atau bareng-bareng pergi ke kemana-kemana sama temen, itu salah satu upaya-upaya kecil yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak harus kalau kita mau konsen dengan mangrove, kita dekat oke, dan sebenarnya platformnya banyak banget. Tapi kalau misalnya kita jauh dan tidak terlalu terkait erat, ya kita dekati aja dengan masalah yang ada. Kayak gitu. Oke. Kak, Mbak Mbak Sita, kalau di Indonesia sendiri nih terkait dengan pemerintah Indonesia, kalau nggak salah kan ada Paris Agreement tuh ya Mm-mm. tentang untuk menahan perubahan suhu sampai Mm-mm. 2 derajat Celcius, kenaikan 2 derajat Celcius. Itu komitmen dari mungkin pemerintah saat ini tuh Mm-mm. apakah sudah menuju ke sana ataukah masih Mm-mm. jauh? Kalau menurut Mbak Sita ya selaku saya anggap di sini adalah peneliti ya, peneliti Mm-mm. karbon seperti itu. Mm-mm. Um, Mungkin lebih apa ya? Lebih singkatnya. Jadi setiap negara itu, tapi sebenarnya tidak semuanya ya. Ada beberapa negara mereka melaporkan emisi mereka itu emisi gas rumah kaca mereka itu berapa. Nah, setelah dari situ ini terkait sekali dengan Paris Agreement karena itu memang tolak
atau bukan tolak ukur ya, turning point, semua orang pengen punya komitmen yang sama untuk memperlambat kenaikan suhu global. Suhu. Karena balik lagi supaya kita menghindari typing point itu kita dekati lebih cepat gitu. Kita sangat menghindari hal itu. Nah, jadi setiap negara mereka melaporkan emisi negara mereka masing-masing, emisi gas rumah kaca, dan mereka punya target komitmen gitu misalnya untuk menurunkan berapa persen dari emisi yang mereka sampaikan, mereka raporkan. Nah, itu dengan banyak sekali caranya. Salah satunya mungkin kalau kita dari negara berkembang misalnya ya, dari negara berkembang kita bisa dapat bantuan misalnya dari negara maju yang sebenarnya kalau negara maju kan teknologi mereka udah sangat luar biasa ya. Mereka udah punya infrastruktur yang oke banget dan sebenarnya mereka menyumbang karbon yang cukup bisa kita bilang lebih banyak dari kita negara berkembang gitu. Nah, Iya. mereka bisa membantu kita negara berkembang kalau misalnya mereka mau menurunkan target, artinya misalnya mereka negara tertentu punya target menurunkan 20% emisinya pada tahun sampai tahun segini gitu. Negara maju. Nah, negara maju dengan mekanisme tertentu dia bisa minta tolong ke negara berkembang. Saya kasih teknologi supaya kamu bisa menurunkan emisi sebesar segini misalnya. Dan misalnya bisa dari sampah ya. Karena kalau di sini di Bekasi itu ada mekanisme itu terjadi antara Bantar Gebang ya. betul banget Yo, dari situ. Jadi emisi gas rumah kaca dari sampah-sampah di situ dia apa istilahnya dia akalin ya supaya bisa jadi energi dan digunakan di situ. Nah, itu bisa ngebantu kita. metana, CH4, CH3. CH4. CH4. Iya, betul Oh, banget CH4. lagi. Mantap, Ode. Nah, dari situ tuh. Jadi mekanisme itu sebenarnya udah terbentuk. Nggak ada lagi sebenarnya komplain kita kalau kita nggak bisa nurunin gas rumah kaca. Cuman memang banyak sekali ya hal yang harus kita korbankan dan harus kita pertimbangkan juga. Tapi untuk caranya sebenarnya sudah ada. Kita diuntungkan kita dapat teknologi dan negara yang minta tolong ke kita, negara maju itu, mereka juga bisa memotong dari misalnya kita sudah bisa nurunin emisi berapa sih, itu bisa dia klaim. Akhirnya dia laporkan sudah menurunkan segini nih gitu. Jadi mekanisme itu sangat membantu apa ya, mekanisme-mekanisme lain juga untuk kaitannya dengan merespon kejadian-kejadian atau perubahan iklim yang terjadi ini sampai sekarang. Ini Ode oke banget sih untuk pengetahuannya. Aduh, metan ya. CH4 Ode. Mantap, mantap, mantap. Iya sih, Kak. Berarti ada ini ya, kalau Mbak, Mbak Sita selaku ya peneliti karbon, ada ke arah yang mungkin baik juga ya dari pemerintah untuk menjaga komitmen Paris Agreement ini terhadap perubahan iklim Mm-mm. yang ada di negara kita ya. Mm-mm. Mm-mm. Karena Mm-mm. karena Betul banget. isu-isu seperti ini ya, isu-isu kayak setahu saya ya, sepengetahuan saya seperti perubahan iklim, kemudian pencemaran-pencemaran itu biasanya ada unsur-unsur politisnya juga, Kak. Iya. Nah, jadi kalau dulu tuh pernah, ini aku sedikit cerita aja nggak apa ya. Jadi Yuk. eh, dulu PB, pelambang timbal, Yap. nah itu kan digunakan buat campuran-campuran seperti cat, kemudian mainan anak-anak, kemudian buat TED, tetraetilit, buat menambah nilai oktan dalam bahan bakar. Mm. Itu selama hampir 20 tahun ada namanya peneliti Claire Patterson dari Pasadena, California, dia memperjuangkan bahwa ada kenaikan timbal yang signifikan eh, karena penggunaan bahan bakar, Mm. eh, cat, kemudian mainan tadi, mainan anak-anak dan berbahaya, gitu, toksik Mm. sekali. Dan Mm. ternyata ada peneliti-peneliti bayaran dalam tanda kutip dari perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan minyak dan gas itu dia punya gelar akademik yang ada loh, namanya Dr. Kihone, tapi dia mengeluarkan statement bahwa tidak ada kenaikan timbal yang signifikan di bumi ini. Dia melawan itu selama 20 tahun di persidangan, akhirnya menang sampai timbal benar-benar dilarang untuk semua apa namanya bensin, kemudian campuran cat.
dan mainan anak-anak. Itu Mhm. menurutku bisa terjadi juga sih Mhm. di seperti ini ya, Mhm. di isu-isu seperti ini. Mhm. Itu artinya, Gimana Mbak? timbal ini signifikan gitu ya? Mhm. Timbal itu signifikan. Kalau dari aku, dari misalnya sisi peneliti ya, Ode, kita harus menyadari bahwa kita itu, apa yang pertama, punya tanggung jawab untuk menyampaikan, Kebenaran. ya bisa dibilang gitu, kebenaran. Itu filosofi banget itu. Kita menyampaikan kebenaran dan kita bertanggung jawab dari situ, terutama dari cara kita, kalau kita agak ini ya, Ya, agak di lapangan gitu, benar-benar metode yang kita gunakan itu ya. tidak dipertanyakan gitu, robust. Kita menggunakan metode yang memang diakui dan sudah banyak dilakukan oleh para ahli yang sudah, mereka belajar dari banyak kesalahan ya, kemudian belajar juga bagaimana melek dengan keadaan di lapangan, gimana yang bisa diambil, datanya, caranya gimana. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi, kalau kita mau menyampaikan kebenaran, ya harus ada effort-nya cari tahu bener-bener nih, metodenya bener nggak sih gitu, dan apakah ini diakui atau tidak. Supaya akhirnya kebenaran itu bisa berbuah atau bermanfaat, entah itu secara langsung atau tidak gitu. Dan PR yang kedua, selain kita mengungkap kebenaran, juga mendistribusikan kebenaran itu. Kalau kita keep gitu aja, ya sains itu akan mati, nggak akan digunakan dan kurang bermanfaat gitu. Betul, betul. Wih, luar biasa. Mantap ya. Falsafah sains aku Keren, nih. keren, keren. Keren, keren, keren. Eh, Mbak Sita, aku mau tanya juga sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan kita kuliah dari jenjang sarjana, Hmm. master, kemudian doktoral, sebenarnya apa sih yang membedakan? Kalau setahu saya di sarjana pun kita kan diajarin pola berpikir ilmiah ya. Jadi Hmm. secara rasional dan empiris, nanti kita Hmm. gabungkan dengan metodologi ilmiah, kemudian kita bisa menghasilkan sebuah namanya karya ilmiah dengan Hmm. metodologi ilmiah tadi seperti itu. Nah, Hmm. kalau di master tuh seperti apa sih? Apakah sama? Hmm. Ataukah di doktoral juga apakah sama? Hmm. Ataukah ada hal yang mungkin eh, orang-orang sarjana ini nggak akan pernah dapat gitu? Hmm. Ini Apa sih yang bedain? based on my experience ya, pengalaman ya. Iya, iya, iya. Based on Uh, experience. Oke, jadi kalau S1, aku merasa dulu aku ngerjain penelitian, itu pertama aku udah punya pegangan dari senior-senior aku yang sudah pernah ngelakuin itu di misalnya di salah satu daerah, kemudian aku mengaplikasikan itu ke daerah lain gitu, yang punya urgensi dengan topik itu. Dan banyak masukan yang aku dapat, jadi lebih banyak kontribusi juga dari pembimbing itu waktu S1. Jadi sangat apa ya, sangat benar-benar dituntun atau diarahkan oleh pembimbing dan kita bisa tanya dengan senior terdekat gitu. Menurut aku itu waktu aku S1. Dan ketika aku S2, wah, nggak bisa kayak gitu. Literatur juga mesti mendukung. Maksudnya dalam arti bukan waktu S1 literaturnya biasa, enggak. Cuman harus lebih melek gitu. Literatur yang sudah mulai mempertimbangkan nggak hanya asal comot gitu, tapi Kualitas ya. bisa kualitas, kemudian juga kesesuaian dengan lokasi kamu. Misalnya kamu di daerah tropis, yuk kalau bisa nyari juga literatur yang dari dia penelitiannya di daerah tropis, kemudian punya masalah yang sama gitu, misalnya lokasi pesisir ini sangat-sangat dinamis gitu, misalnya punya salah satu fenomena misalnya sama-sama punya coastal flooding atau banjirop, kita bisa lihat itu gitu. Jadi lebih melek ke literatur-literatur itu, kita harus lebih selektif lagi gitu. Dan di situ udah mulai ide kita bisa kita sumbangkan di situ. Apa sih yang mau, sekarang penelitiannya udah kayak gini, apa yang mau kita tambahin gitu. Dan di mana yang memang urgensinya lagi butuh banget nih, itu S2. Kita lebih harus sendiri juga untuk tanggung jawab dengan
penelitian itu. Kalau dulu S1 sangat dibimbing ya, bisa bolak-balik gitu ke pembimbing. Nah, kalau S2 ini kalau kita bisa make sure dengan metode kita, itu pembimbing tinggal menuntun sedikit demi sedikit. Nah, yang di S3 ini beda lagi, harus ada novelty-nya atau kebaharuan. Novelty. Dan pertama literatur akan lebih selektif lagi. Kita punya kita kebebasan di S3 untuk memilih metode itu lebih luas gitu daripada S1 maupun S2. Kita boleh memilih dan kita juga harus mulai aktif senggol ke sana senggol ke sini. Kita harus nanya ke lebih kepada expert gitu atau pakarnya. Gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak gitu. Itu harus lebih aktif dan membuat diri kita juga apa istilahnya terpapar dengan isu-isu yang sekarang gitu. Nggak dari kita cuman ke lapangan kita lihat isunya kayak gini nih. Ternyata kalau kita diskusi ke expert itu lebih banyak banget informasi yang mereka kasih gitu. Ini ternyata menarik loh di daerah ini punya poin plus ini dan itu sangat urgent untuk kamu teliti gitu. Jadi diskusi dengan para ahli tuh di S3 juga menurut aku sangat penting. Kalau enggak, kita nggak akan tahu novelty kita apa gitu di daerah itu punya nilai plus apa dan apa yang mau kita ungkap juga di situ. Kita nggak akan tahu kalau kita cuman diam, kita baca-baca terus. Jadi diskusi di situ sangat penting. Membedakan S1, S2, S3 juga bukan benteng. Kalau kita mau belajar, kita mau dekat lebih dini dengan pakar, kita mau punya diskusi, bahkan kita masih S1 itu akan lebih baik gitu. Jadi bukan karena S1, S2, S3 juga, tapi aku merasakan perbedaan itu saat ini gitu. Iya, ya, benar-benar. Karena di jurnal juga nggak ada namanya. Misalkan nanti istilahnya Mbak Sita, amin-amin bisa nulis sama aku nih. Mbak Sita dokter, aku sarjana misalkan. Di jurnal tulisannya ya pasta ya Trianak Sita gitu loh, nggak ada beban gelar akademis di situ gitu loh. Yang diperhitungkan adalah pemikirannya. Betul. Argumentasinya. Dan satu lagi keahliannya masing-masing gitu. Mungkin Ode ahli di GIS, aku enggak. Ya kenapa enggak aku kolaborasi dengan Ode walaupun Ode masih S1 itu nggak masalah. Karena Ode punya keahlian di situ. Oke, mantap. Mbak Sita, berarti Mbak Sita ngerasa nggak sih nih, kan Mbak Sita bisa dibilang terjun sekalian di dunia akademis nih. Kan mungkin nggak banyak orang seberuntung Mbak Sita yang masih di umur masih belia udah ngerasakan bertemu dengan expert di luar sana, terus sudah sidang kolokium menuju doktor, baru umur berapa? Karena udah masih muda banget ya. Iya. Sebenarnya pola pikir seperti apa sih dibentuk? Biasanya kalau orang itu pola pikir scientific approach atau bisa dibilang orang punya pola pikir scientific approach itu biasanya orangnya skeptis. Kalau dikasih tahu susah. Biasanya banyak nanya. Bener nggak kayak gitu pola pikirnya sekarang untuk saat ini? Mungkin lebih halusnya lebih aware dengan sumber. Kalau sekarang ini sambil ini kayak ngejokes juga. Kalau beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin sekarang itu bahkan orang-orang terdekat aku yang mungkin sudah yang ada di ini ya di asal aku untuk mereka share informasi, membagikan informasi kadang kan kena juga nih ke aku di share gitu dan aku masih mempertanyakan ini informasi yang dikasihkan pun dari yang itu loh, yang Google ngomong sendiri itu loh. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau sekarang aku lihat itu, aku lebih aware dengan sumbernya. Mungkin bisa dibilang kalau banyak tanya-tanya, asal sumbernya terpercaya, ya nggak akan tanya-tanya. Tapi kalau sumbernya masih istilahnya ragu-ragu aku untuk percaya, ya mungkin akan aku tanyakan terus gitu. Dan mungkin lebih kita juga punya bisa bilang kewajiban untuk mengingatkan juga bahwa sumber-sumber ini aja yang dipercaya. Itu kan kalau misalnya kita punya orang tua kita yang bertanggung jawab juga ya untuk membuat mereka ini aja nih sumber yang dipercaya dari berita yang ini gitu misalnya gitu. Jadi bukan berarti sekarang jadi tanya-tanya semuanya enggak, tapi lebih memperhatikan atau aware dengan sumber yang kita dapat.
lebih skeptis ya bener ya. Lebih halus Nggak ya aku kepercayaan, ngomongnya. nggak kepercayaan, ya kan. Iya, lebih Beda. menanyakan. Kayak kayak mungkin dulu kalau dulu kita masih SMA mah dapat informasi Kita percaya gitu kan. terima. Tapi kalau sekarang eh siapa yang ngomong asalnya dari mana, Mm-mm. bener nggak kayak gitu, Mm-mm. kita terus Betul. cross check lagi, lebih kayak gitu ya. Betul, 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 betul. Mantap. Kak, ngomong-ngomong tadi kan udah banyak banget gitu. Kalau di S2 di IPB itu berarti Mbak Sita ini ikut organisasi mahasiswanya atau enggak? Enggak ya? Enggak ya? Di S2 aku enggak. Aku full internship di C4. Internship di Sipol. Berarti Puji dulu Tuhan ngelamar. deket banget soalnya dari IPB. 1 atau 2 kilo. Hmm, soalnya berarti dapat organisasi pure itu berarti di S1 S1. ya dulu. Iya, dan itu aku bersyukur lagi, Ode, sangat-sangat itu. Kalau enggak aku malu-malu sekarang. Gimana? Mbak, coba diceritain tuh. Sepenting apa sih organisasi dulu waktu di Mm, S1? Dulu Mbak Sita mm, aktif di mana aja? mm. S1 dulu aku aktif di pertama udah pasti yang paling lama Kesemat. Terus yang kedua untuk organisasi kerohanian waktu itu PMKK. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu dua itu yang memang paling menonjol atau paling sehari-hari mengisi hari-hari aku gitu. Dan kenapa penting banget untuk kita misalnya masih S1 aktif di organisasi atau bisa dibilang mungkin lebih aktif melakukan sesuatu yang apalagi bisa linier ya dengan pelajaran atau studi kita S1. Untuk langsung aja spesifik di misalnya di mangrove gitu. Balik lagi aku belajar itu di Kesemat, tapi di Kesemat bahkan nggak itu yang dipelajari melulu gitu. Belajar gimana ketemu orang, approach ke orang, oh, terus gimana meyakinkan orang, gimana membuat acara, dan juga attract someone else juga buat terlibat di situ supaya punya rasa saling memiliki. Terus belajar apa lagi? Belajar ngomong itu udah pasti. Belajar Kabar. banyak deh, banyak banget aku belajar di situ. Tapi yang paling bisa digarisbawahi ya itu pede sih kalau menurut aku. Karena waktu itu kalau kita kita nih, apalagi masih anak muda gitu kan, kita kayak punya batasan sendiri ya. Kayaknya kita cuma bisa sampai segini deh. Malu nih misalnya aku harus, misalnya waktu itu nari-nari di jalan, wah malu banget dong gitu. Cuman waktu itu di-challenge juga, "Yuk kamu bikin ini," misalnya, waktu itu yang pertama kali yang paling aku inget gitu, "Yuk kamu bikin gerakan flash mob," gitu. Waduh, udah badan kakunya begini, bikin kayak gitu, dan itu harus kita juga ngelatih ke teman-teman yang lainnya. Itu kayak tanggung jawab yang menurut aku, aduh nggak bisa deh. Nah itu nggak bisa itu batasan aku yang aku bikin gitu. Tapi setelah akhirnya waktu itu eh, di apa ya diskusi dan dikasih nasihat juga sama senior waktu itu, kemudian sama Mas Aris, udah pasti banyak orang yang nasihatin waktu itu kenapa nggak dicoba gitu, dan akhirnya ya udah sejak saat itu turning point, aku udah mulai ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh punya batasan sendiri, dan kalau ada challenge yang orang kasih ke aku, kenapa nggak dicoba dulu? Kenapa udah bikin Iya. batasan nggak bisa? Nah, jadi sekarang aku misalnya S2 nggak ada aktif organisasi, S3 juga nggak, ya udah berarti aku maksimalkan S1 dulu aku dapat apa gitu. Dan ini saatnya mengaplikasikan itu. Kalau sekarang yang paling kepake di aku, ya belajar ngomong itu udah pasti. Dulu sangat diajarin banget untuk cara ngomongnya dari senior-senior di Kesemat, di Kamat ya, terutama Amat, itu membantu aku sekarang udah sampai di step ini. Kayak gitu deh. Luar Udah biasa merinding deh nih. pokoknya, merinding ya. Itu kayak mengikuti perjalanan hidup aku banget deh. Merinding lah. Iya, Aku sama-sama pernah di Kesemat juga. iya, Ngerasain yang diomong apa ya, yang diceritakan sama Mbak Sita ya
Ya iya bener. Iya, jadi Iya bukan bener objeknya ya. bener. Emang kita ngurus dalam arti kata ngurusinnya memang itu aja mangrove kita selalu konsen ke situ. Tapi metodenya itu beda-beda. Dan itu percaya aja udah pasti kepake itu di masa depan kita. Siap Mbak Sita. Mbak Sita, Mbak Sita ini udah punya plan untuk mungkin short time sih 5 tahun ke depan itu kira-kira mau ngapain tuh udah tahu atau gimana? 5 tahun ke depan. Nanyanya agak ini ya, agak tajem ya. Tajam banget. Kalau keinginan aku sangat pengen banget masih di sini dalam arti fokus ke mangrove, ke riset gitu untuk mempertajam atau bisa bilang mengungkap kebenaran yang lain lah, Ode, tentang mangrove ini. Dan aku pengen banget gitu lebih bisa berdiskusi dengan banyak ahli. Aku bisa belajar banyak dari mereka. Jadi untuk pembimbing-pembimbing sekarang di studi aku di S3 ini juga aku udah mulai membuat atau apa ya, memposisikan beliau-beliau ini sebagai bapak aku banget gitu, yang ingin aku banyak pelajari dari beliau itu banyak banget gitu. Jadi untuk 5 tahun ke depan yang aku bisa bilang aku masih pengen berkutat di mangrove gitu. Keren, keren. Ngeri ya, ngeri-ngeri. Ini kan mau 17 Agustus kan? Ini sih. Iya. Ya Allah, mantap, mantap. Mbak, ini kan sebelum kita mulai podcast kan aku bilang ke teman-teman nih, ini aku mau podcast sama Mbak Sita nih. Ada yang titip apa gitu gitu. Ini banyak teman-teman tuh nanyain hal yang sama sih mungkin. Aku rangkum jadi satu. Jadi ada nggak sih tips dan trik sebenarnya buat teman-teman mahasiswa di luar sana itu untuk sukses di beasiswa ataupun eh, pendidikannya? Itu ada nggak sih Mbak buat tips and triknya apa aja gitu untuk mempersiapkan biar dapat beasiswa mungkin ataupun eh, bisa cinta nih sama ilmu yang udah dia dapatkan di kampus untuk terus dia perdalam setelah ini gitu. Jadi masih memperjuangkan kelinearan ya kita. Kalau mungkin ini belajar dari aku menceritakan pengalaman aku aja. Tips and tricksnya adalah benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang sedang dilakukan gitu. Apapun, misalnya ikut organisasi, ya bersungguh-sungguh di situ, jangan hilang-hilangan gitu. Karena kita gini, kita harus hadir gitu, be present gitu. Harus ada, harus hadir dan bertanggung jawab pada momen itu. Kalau kita udah terbiasa dengan apa ya namanya, menggampangkan pekerjaan atau menggampangkan kehadiran kita, kayaknya di sini kita hadir di rapat, kita cuma main handphone. Nah itu dari hal-hal kecil itu akan jadi kebiasaan. Jadi kalau mau memupuk kebiasaan kita sampai nanti kita pengen sukses, ya hadir di situ, kerjain yang ada di situ. Kalau aku masih sampai sekarang aku masih belum percaya namanya multitasking ya. Jadi kalau kita fokus ya fokus saat itu. Sekarang kita duduk di sini ya kita fokus ngobrol gitu. Saya kita lagi di lapangan ya kita fokus kita di lapangan ini mau ngapain gitu. Nah kalau itu secara general aja tips itu. Cuman untuk beasiswanya sendiri yang bisa aku sarankan ya mencoba apa ya? Mencoba beasiswa yang ada dan tanya-tanya juga ke senior gitu. Tanya-tanya ke senior, kemudian ke misalnya awardee yang pernah menerima itu, dan yang kedua yang juga penting kita harus mulai mendekat dengan kalau beasiswa ini kan berarti kita masih terkait dengan studi kita ya, maksudnya masih terkait dengan misalnya dulu kita lulusan dari mana, masih tentang keilmuan. Ya kita mulai mendekatkan diri kita juga ke
bapak ibu dosen kita gitu yang misalnya mereka punya fokus yang sama. Karena kalau kita menyatakan kesungguhan kita ke mereka, mereka pasti akan ingat dengan kita gitu. Nanti misalnya ada beliau tahu misalnya di luar negeri gitu ada beasiswa ya mereka akan ingat kita kalau kita benar sungguh-sungguh nih pengen pengen lanjutin studi kita misalnya S2 karena kadang dari orang terdekat itu juga sumber rezeki kita gitu nggak harus dari kita sendiri yang nyari gitu Ode tolong sampaikan ke teman-teman Ode ya salam dari aku. Waduh, mantap, mantap. Ya mungkin nggak kerasa ya udah sampai di penghujung. Podcast. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh, lebih banyak lagi. Nanti mungkin di luar ini banyak sesuatu hal yang mungkin aku pengen belajar juga dari Mbak Sita ataupun apapun itu nanti ya. Gitu ya Mbak. Ya yuk bisa yuk. Nggak kerasa loh ini udah berapa menit kita ngobrol. Iya lama ya. Sejam ya. Kayak podcastnya Deddy Corbuzier. Waduh. Aduh, aduh. Ya mungkin itu aja Mbak Sita. Terima kasih udah memenuhi undangan dari saya di podcast Bincang Alumni episode 3 dan ini bertepatan besok 17 Agustus ya hari kemerdekaan kita. Ini akan menjadi sebuah cerita buat besok juga ya dibagikan ke teman-teman luas. Semoga bisa terinspirasi teman-teman di luar sana. Tetap semangat Mbak Sita, sehat terus. Jangan lupa untuk mengungkap kebenaran dan speak Terima loudly dengan kasih kebenaran bener. itu. Gunakan dengan baik kebenaran itu untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih Ode. Terima kasih juga untuk undangannya. Salam mangrove dulu ya. Yuk. Salam mangrove. Semangat Mangrover.